Banyak sekali orang yang salah mengerti akan yang namanya percaya. Orang asal percaya agar kehidupannya bisa jadi lebih baik dan dikatakan dia beriman. Saya beriman kalau hidup saya di dalam Tuhan akan jadi lebih baik. Saya percaya pada waktu saya melayani Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan semua hal yang saya inginkan. Tetapi saya mau katakan saudara, percaya yang seperti itu adalah percaya yang keliru. Percaya adalah satu keadaan di mana kita benar-benar berserah penuh kepada Sang Pemilik kehidupan. Dan di dalam percaya itu ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu ketaatan. Dan ada banyak orang yang akhirnya kecewa dengan kekristenan mereka, kecewa dengan Tuhan, karena mereka salah memahami arti daripada percaya ini. Di dalam bahasa Inggris, believe, saudara, berarti suatu keyakinan, satu kepercayaan, faith, iman, hal yang tidak kelihatan saudara, tapi hal itu yang bisa kita tumbuhkan di dalam hidup kita, iman kepada Tuhan. Dan kadangkala iman ini, kepercayaan ini saudara, tidak masuk akal, karena pada waktu kita melihat realitas kehidupan kita, kita mengalami begitu banyak problem dalam hidup ini yang rasanya seperti tak ada jalan keluar, saudara, buntu, mustahil. Maka disitulah hidup kita, iman kita kepada Tuhan mulai goyah. Namun saya katakan, namanya iman saudara kadangkala tidak selalu masuk dengan logika kita. Tapi justru disitulah menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya Tuhan saat hal yang mustahil menjadi mungkin, bahkan menjadi terjadi saudara, kalau Tuhan mau izinkan hal itu terjadi dalam hidup kita, maka hal itu bisa terjadi. Tuhan punya banyak cara saudara untuk bisa menolong kita, untuk bisa membukakan jalan yang harus kita lalui. Tapi inti paling pertama adalah dari kepercayaan itu, saat kita mau taat melakukan kehendak Tuhan, kita mau taat apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Kita belajar dari salah satu tokoh dalam Alkitab yang sangat populer saudara, yaitu Bapak Abraham. Dalam Ibrani 11 dimulai dari ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara perlu perhatikan di kata-kata awal dikatakan karena iman Abraham taat. Jadi saudara, iman, kepercayaan yang kita punya itu harus selalu diiringi dengan yang namanya ketaatan. Kita tahu Tuhan memang sudah memberikan satu janji kepada Abraham saudara. Tetapi pada waktu itu Tuhan tidak ngomong secara spesifik kemana dia harus pergi. Kalau sekarang itu enak saudara, kalau kita mau menuju ke satu tempat, kita bisa menggunakan GPS, bisa menggunakan maps lewat dari handphone kita. Tetapi saat itu saudara bisa bayangkan, tidak ada GPS, tidak ada penunjuk arah. Bahkan Abraham sendiri belum pernah tahu tempat itu bagaimana, yaitu tanah yang Tuhan janjikan. Tetapi yang luar biasa, pada waktu Tuhan menyuruh Abraham untuk jalan, untuk pergi menuju kepada tanah perjanjian itu, dia tanpa pikir panjang, dikatakan iman Abraham taat. Dia segera berangkat, dia segera pergi ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan, walaupun dia belum tahu tempatnya itu seperti apa saudara. Dikatakan bahwa lalu ia berangkat
Abraham ini sudah berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju, saudara. Kalau kita melihat realitas saat ini, saudara, di zaman sekarang ini, jika Tuhan memberikan mandat kepada seseorang atau mimpi kepada seseorang untuk ia pergi ke satu tempat, ia tinggalkan semua pekerjaan, pelayanan, bahkan mungkin keluarganya harus dibawa. Tuhan menunjukkan ke satu tempat, namun tempatnya itu belum tahu spesifiknya di mana, saudara. Maka pasti kita akan menertawakan hal tersebut. Kita menganggap orang ini konyol sekali. Karena manusia itu biasanya akan dipenuhi dengan rancangan demi rancangan. Kalau kita sedang bekerja di satu tempat saat ini dan kita merasa sepertinya pekerjaan saya ini begini-begini saja, gajinya juga gak naik, maka kita mulai merancangkan hal yang lebih, saudara, untuk kita bisa mendapatkan satu pekerjaan yang baru yang bisa membuat kehidupan kita lebih baik. Namun nyatanya pada waktu kita mengikut Tuhan, tidak selalu rancangan kita yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh apa yang kita miliki supaya Tuhan atur dalam hidup kita, maka saudara, kita harus mengikuti komando daripada Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Biar rancangan Tuhan yang terjadi, yang digenapi, bukan rancangannya kita, saudara. Dan tentu hal ini dibutuhkan kesadaran yang penuh, dibutuhkan kebesaran hati yang penuh, dan satu tekad yang penuh dari dalam hidup kita, supaya Tuhan bisa mengatur jalan hidup kita dan kita mau mematuhinya, kita mau mentaatinya, saudara. Sama seperti kehidupan kami, saudara, 1 tahun lebih yang lalu, di awal-awal program Saat Menyembah ini mulai ada, saudara. Kami sudah pernah menceritakan bahwa waktu itu kami tinggal di Jakarta, tapi Tuhan memberikan satu mimpi, Tuhan memberikan satu panggilan khusus bahwa kami harus berpindah kota, pindah ke kota Cirebon, di tempat ini, saudara, di mana saat ini kami tinggal, saudara. Dan hal itu membuat banyak orang kaget, tercengang. Karena pada waktu kami berada di Jakarta, kehidupan kami sungguh sangat baik, diberkati Tuhan, tetapi dalam waktu yang sangat singkat kami harus memilih, mau mengikuti kemauan kita, rancangan kita manusia, atau kita mau nurut dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan untuk kami tinggalkan semua, dan kami mau turut masuk rancangan Tuhan, diawali dari meninggalkan kota Jakarta, pindah ke kota Cirebon. Secara manusia konyol, saudara. Ada banyak rekan-rekan kami pun yang karena mereka peduli dengan kami, mereka berkata, apakah gak dipikirkan dulu? Apakah gak nanti aja? Apakah gak doain lagi? Mungkin 1-2 tahun ke depan mungkin baru kalian pindah. Tetapi Tuhan mendorong kami begitu kuat untuk kami bisa memutuskan mau ikut kehendak kami sebagai manusia atau ikut kehendak Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk kami bisa memilih kehendak Tuhan. Kami tinggalkan semuanya. Kami pindah ke Cirebon, kami mulai semuanya dari awal. Dan saudara, dari situ kami mulai mengerti. Ternyata rancangan Tuhan itu tidak selalu masuk di akal, saudara. Namun yang kami tahu sampai saat ini, Dia setia. Dia tidak pernah meninggalkan kami. Masalah pasti ada. Badai hidup pasti kami hadapi. Kesulitan berkali-kali kami menghadapi. Tapi ada satu hal yang tak pernah hilang dari hidup kami, yaitu penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Dan hari ini kami bisa saksikan betapa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Diawali dari iman, kepercayaan kita, keberserah penuhan kita. Hidup kita dipegang oleh Tuhan. Tapi ingat saudara, diperlukan ketaatan. Sama seperti Abraham yang taat untuk ikut kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi kita. Karena itu saudara, ada satu pujian yang menguatkan kami
bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu sanggup melakukan hal yang mustahil menjadi mungkin, saudara, pada saat kita berserah pada Dia, percaya pada Dia, dan mau taat melakukan kehendak-Nya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan sama-sama, saudara. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saudara, keyakinan itu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Walaupun saudara kita tidak bisa melihat Tuhan secara fisik, secara wujud nyata, saudara, tapi kita yakin Dia hadir di tengah-tengah setiap kita. Spiritnya, rohnya bisa kita rasakan, kehadirannya bisa kita rasakan, saudara. Dia selalu ada di tengah-tengah setiap kita. Dia nyata di tengah-tengah kita, saudara. Karena itu, saudara, saat ini bagi setiap saudara yang sedang mengalami hal ini, keraguan dalam kehidupanmu, ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupanmu, saudara ingat, Tuhan hadir di samping saudara. Bahkan Dia siap untuk memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Kemenangan itu, saudara, bukan hanya seperti seseorang yang sedang mengikuti satu kompetisi, mendapatkan hadiah, mendapatkan reward, saudara. Tapi kemenangan yang saya maksudkan adalah bahwa saat kita bisa menang atas kekhawatiran kita, saat kita bisa menang atas ketakutan kita, saat kita bisa menang atas pikiran-pikiran yang mungkin sepertinya Tuhan mustahil hal ini terjadi. Tapi saat saudara percaya, saat saudara mau taat akan kehendak Tuhan, saat saudara tahu apa isi hati Tuhan, mau mempelajari firman Tuhan, maka kemenangan akan kita dapatkan, saudara. Mari angkat tanganmu sama-sama saat ini, katakan pada Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Di dalam ayat 11 dikatakan demikian, saudara. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Kita pun tahu di sisi ini, saudara, saat itu Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa keturunannya akan dibuat sangat banyak.
Namun pada waktu melihat realita kehidupan daripada Abraham di masa tuanya, mereka belum juga memiliki seorang anak. Bahkan dikatakan Sarah sudah mati pucuk. Mungkin kalau dalam bahasa sekarang ya saudara, Sarah saat itu sudah menopause. Ini hal yang sangat mustahil saudara. Bagaimana mungkin secara medis seorang wanita yang sudah menopause, ia akan bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Tetapi kita lihat ini bukan dongeng. Ini adalah cerita, kisah kehidupan yang nyata yang terjadi dalam kehidupan Abraham dan Sarah saudara. Sampai pada akhirnya Tuhan menepati janjinya bahwa Sarah, dari rahim Sarah, ia melahirkan Ishak saudara. Anak yang ditunggu-tunggu, yaitu anak perjanjian. Sampai kepada turun-temurun saudara. Begitu banyak keturunannya sampai kepada kita saat ini. Saudara, bukankah ini membuktikan betapa besarnya kuasa Tuhan? Kadangkala kita tidak pernah bisa mengerti jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini mengalami jalan yang buntu, mungkin saudara sedang mengalami. Saat ini mungkin kita mengalami hal yang sangat mustahil. Mungkin saudara sudah mendoakan satu hal yang menjadi kerinduan saudara, namun belum juga ada jawaban, belum juga ada perubahan mungkin. Tetapi saudara, Tuhan mengingatkan saat Ia berjanji, asal kita mau taat kepada Tuhan, percaya dan berharap kepada Tuhan, maka saya percaya janji Tuhan akan dinyatakan bagi saya dan saudara. Sehingga kita bisa melihat hal besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya, betapa besarnya Tuhan yang pernah kita miliki dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus saudara. Namun jangan pernah lupakan saudara, hal pertama yang saya singgung di awal, bahwa ketaatan dalam kita beriman kepada Tuhan, dalam kita percaya kepada Tuhan, sangat dibutuhkan. Jangan asal percaya. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, akan memberkati kita, akan menolong kita. Tapi kita masih hidup di dalam dosa. Tapi kita tidak pernah taat dengan setiap ketentuan yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Jangan harap hal yang besar akan terjadi dalam kehidupan saudara. Namun pada saat ini jika saudara percaya, yakin, dan taat kepada Tuhan, saudara menjaga kehidupan saudara dengan baik, melakukan kebenaran, melakukan setiap perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan sukai dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak sukai. Walaupun saat ini saudara sedang mengalami hal yang mustahil, saya percaya Tuhan akan melakukan mujizatnya. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Asal kita mau percaya, taat saudara, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan kita lihat Allah kita yang besar akan menunjukkan kuasanya atas kehidupan saya dan saudara.